dari arus ya. Arus mengalir itu dari plus, dari Vbat plus menuju ke negatif. Ini dinamakan atau kita namakan dengan I. Ini sebetulnya arus yang dinamakan Hall current. Dan sebetulnya yang memancing arus ini keluar adalah karena pergerakan elektron di media penghantar setelah dipush oleh power source berupa tadi energi dari baterai. Jadi arahnya kalau elektron dari negatif menuju ke positif, sedangkan yang arus dikatakan Hall current ini dari positif ke negatif. Nah, di media itu sebetulnya arus itu mengalir tergantung dari luas penampang wiringnya atau kabelnya. Nah, ini kita sering mengabaikan seperti itu ya. Bayangkan saja sebuah ponsel dengan ampere baterainya yang besar, 3,5 ampere atau 3.500 miliampere harus melalui jalur yang sekecil rambut di boardnya. Makanya kita sebagai teknisi ini pilihan pekerjaannya sudah tepat. Kenapa? Karena ponsel itu rentan sekali dengan kerusakan. Nah, jadi kita bisa punya job setiap hari. Ya. Vbat yang biasa digunakan di smartphone itu rata-rata referensinya adalah 3,8 volt. Maksimumnya 4,2 volt dan minimumnya 3,2 volt. Jadi perlu kita samakan dulu bahwa baterai full dalam kondisi full itu di 4,2 volt, sedangkan baterai yang bisa digunakan untuk kondisi referensi sebuah rangkaian adalah 3,8 volt dan baterai minimumnya adalah 3,2 volt. Nah, baterai ini butuh sumber ulang pengisian. Nah, input yang bisa baterai terima ini maksimalnya adalah 4,35 volt. Jadi baterai itu dari output charging ya atau SMB sweet mode baterai ini bisa masuk ke baterainya ponsel itu di kisaran 4,35. Jadi nanti rekan-rekan boleh coba rangkaian ponsel yang khususnya di Android itu ketika kita masukkan sumber tegangan V-Charge atau travel charging, kita masukkan via USB, nanti di konektor baterainya boleh dicek. Boleh dicek itu kalau 4,35 output dari konektor baterainya memungkinkan baterai bisa dalam kondisi full. Tapi jika outputnya dari konektor baterai tidak bisa memenuhi atau misalkan di bawah dari fullnya baterai, maka ini kemungkinan pengisiannya bertambah lama. Atau bahkan kalau misalkan output dari konektor baterainya ini lebih kurang dari tegangan yang direferensikan, maka posisinya terbalik. Kondisinya adalah baterai menjadi terkuras. Nah, oke, kita anggap saja baterainya dalam keadaan normal, ya. Baterainya dalam keadaan normal. Jadi di sini sebelum baterai ini masuk ke sistem, baterai akan mengalami dulu penakaran. Jadi arusnya akan ditakar melalui sebuah resistor. Nah, ini gambar resistor juga jangan asal ya. Jadi membuat resistor ini harus jelas zigzagnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru tarik garis. Nah, ini sebuah resistor yang nanti dipasangkan sebelum memasuki IC charger. Ini dinamakan dengan fuel gas ya. Nah, yang dimanfaatkannya adalah sebuah resistor dan nilainya pun ini tidak akan kita bisa ukur dengan menggunakan avometer biasa. Kita perlu avometer yang true, betul-betul bisa detail ya. Oke. Dan di sini yang akan ditakar adalah arusnya atau dinamakan ID tag-nya. Kemudian masuk ke barulah di sini rata-rata teknik menyebutkan ini adalah IC charger. Ya, IC charger. Ini baiknya dikatakan SMB sweet mode battery ya.
Kenapa di sini dikatakan sweet mode battery? Karena disinilah mulai terjadi pengubahan arus dari VBAT yang sebagai power source-nya dirubah menjadi volt system. Yang kita kenal output-nya adalah menggunakan buck boost regulator, ya. Ciri-cirinya di output-nya sebuah regulator, output-nya ada induktor dan kapasitor. Ini yang akan menghasilkan arus yang lebih besar dibanding tegangannya atau disebut buck regulator, ya. Jadi input dari VBAT ini tidak langsung bisa jadi P-power sys atau phasis, ya, tapi VBAT yang masuk di sini setelah dideteksi ini akan masuk dulu ke sys, kemudian barulah masuk di sini. Nah, yang ini prosesnya baterai di step up dulu di sini di internal IC SMB ini untuk menjadi volt system atau kita kenal dengan nama PPH power. Ya. Nah, sebetulnya inputan yang untuk SMB ini, ya, itu dari charger USB, kemudian lewat proteksinya over voltage protection, ya, masuk di sini V-charge in. Nah, barulah ini ke sini. Nah, yuk kita ambil contoh, ya, bahwa pengubahan baterai itu perlu betul-betul diperhatikan oleh banyak teknisi karena kegagalan smartphone sekarang bahkan dikatakan short halus lah atau mati total memang karena ada short di input power management. Ini kebanyakan gagalnya di kisaran sweet mode baterai atau IC charger ini. Saya ambil contoh di sini dari gambarnya muncul nggak? Ada yang bisa jawab? Kang. Belum berubah. Belum, Belum ya? Oke. Belum, Oke, ini saya ganti lagi. Oke, saya tampilkan gambar ini tampil sekarang? Tampil nggak di layar? Belum, Kang, belum. Belum juga. Ada BAT MOSFET. Tidak muncul ya? Oke, saya close dulu. Bagaimana dengan sekarang? Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul itu, Kang. Nah, ini VBAT ini saya ambil salah satu contoh dari masuknya tegangan baterai yang rumit. Kenapa saya bilang rumit? Input dari baterai ini harus melewati transistor FET yang mana input VBAT ini harus menunggu diolah menjadi baterai set dan VBAT-nya ini melalui sebuah transistor jenisnya FET. Nah, informasi juga buat rekan-rekan, ini transistor FET ini banyak sekali digunakan di smartphone, ya. Dan ini sangat sensitif sekali. Sebetulnya teknisi tidak boleh menyentuh langsung ini komponen dengan tangan. Sangat bijak kalau kita menyentuh komponen ini dengan menggunakan gelang antistatis atau hand gloves, sarung tangan. Dan ini hebatnya teknisi kita kan langsung sentuh-sentuh aja ya. Kadang-kadang IC ini terganggu karena ada antistatis dari tubuh kita gitu kan, gelombang elektroniknya bisa mengganggu
CAN-FET ini adalah field effect transistor, jadi efek medan yang sangat berpengaruh. Nah, pengubahan baterai VBAT 0 ini dari konektor baterai lewat sebuah transistor FET. FET ini tidak langsung bekerja. Kenapa? Karena input VBAT-nya di sini terhalang oleh internal dioda dan menunggu kaki gate-nya bekerja. Nah, untuk mempermudah rekan-rekan, ini MOSFET-nya atau FET-nya ini jenisnya apa? Ada P channel, ada N channel, gampang saja. Cukup melihat arah dari diodanya ini. Jika dari drain ke source langsung atau source tidak bisa langsung ke drain, lihat aja jika ada 2 kaki saja yang bisa terhubung, itu jenisnya FET. Tapi kalau misalkan ada 3 kaki, 3 kakinya bisa menghubungkan kedua kaki lainnya, itu jenisnya adalah BJT, yaitu transistor yang terbuat dari gabungan beberapa dioda. Nah, karena waktunya terbatas, jadi saya langsung saja bahwa kenapa pentingnya belajar grup unit. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat tadi konektornya kodenya CN2801, kemudian komponen yang berikutnya dilewati adalah V2802, maka nanti tujuan dari baterai ini akan masuk kepada IC yang disebut dengan unit. Ya, ini saya ganti gambar. Yang ini terlihat tidak? Sekarang masuk ke baterai hardware reset. Belum Bang, masih Belum. file explorer-nya yang keluar. Ya, oke. Siap. Saya stop dulu screen-nya. Ini sengaja saya ambil contoh dari pengelolaan tegangan VBAT yang rumit, ya. Jadi ini banyak yang diabaikan oleh rekan-rekan kita bahwa selalu kalau ada apa-apa yang dihajar IC power, yang dihajar IC power. Nah, ada baiknya kita lihat di sini bahwa jalur VBAT itu juga tidak mudah langsung menjadi V-Power-Sys atau jadi V-Sys, di mana beberapa komponen yang dimanfaatkan, ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini untuk jadi VBAT dari konektor baterai itu di konektor CN2801 lewat ke sebuah transistor FET 2802, ini masuk ke IC-nya U2801. Jadi itulah pentingnya nanti rekan-rekan belajar grup unit. Apa itu grup unit? Jika kita punya skematik, kita sangat dimudahkan sekali tracking jalur. Kita hanya melihat jika unitnya di sini U2801, maka komponen-komponen sekitarnya mempunyai kode yang sama, ya. Dan ini kalau kita punya skematik. Di sini dimanfaatkan sebuah IC, ya. Kemudian ada transistor, ya. Kemudian juga nanti di sini kita bisa temukan dioda, resistor, ya. Kemudian nanti ada juga kapasitor. Ini mempunyai posisinya masing-masing. Nah, di sini saya akan coba mengilustrasikan bahwa pentingnya kita belajar grup unit, dan trik yang saya bisa bagikan ke rekan-rekan adalah seperti berikut. Mudah-mudahan ini mudah bisa dipahami, ya. Anggap saja ini IC. Syarat sebuah IC bekerja adalah IC itu harus dapat inputan, yaitu yang sering kita temukan di skematik adalah namanya VCC. Ya. Dan di kaki IC-nya volt input. Kemudian supaya terjadi putaran arus di internal IC, ya, ini ada ground. Pak. Oh iya, sebentar. Oke, nggak tampil ya? Oke, saya ulang lagi, sebentar.
Sudah kelihatan ya? Saya akan ulang. Sudah. Oke. Saya akan ulang supaya nanti ya kita sama-sama belajar ya. Maaf, ini bukan saya menggurui, tapi alangkah lebih baiknya kalau persepsi kita sama, supaya nanti sesama teknisi ketika saling menanyakan ada kasus terus ingin jawaban solusi, ini persepsinya sama gitu. Apa itu tegangan, apa itu arus, apa itu hambatan, dan apa itu fungsi-fungsi komponennya di sekitar IC. Jadi teknik kita nanti perbaikannya insya Allah sama. Hal yang perlu kita ketahui bahwa sebuah IC ini bisa bekerja itu karena membutuhkan komponen pendukung. Jadi tidak ada IC yang langsung begitu dapat tegangan. Ini misalkan IC ya. IC itu konsepnya seperti ini. IC tidak ada yang berdiri sendiri. Ingat, tidak ada IC jomblo. Yang banyak IC-nya yang jomblo teknisinya biasanya ya. Di sini namanya VCC. Itu masuk ke IC namanya fault in. Dan satu kaki yang menjadi wajib untuk IC adalah dengan adanya ground. Kalau ingin melihat berapa banyak tegangan yang bekerja di IC, lihat saja di kaki ground. Nah, VCC ini jadi sumber, source. Singkatannya adalah fault current constant atau constant current ya, constant current. Jadi nanti arus yang harus terus mengalir ke IC itu dinamakan VCC, fault constant current. Artinya atau fault common current ya. Ini saya lebih banyak pakainya adalah fault constant current karena kenapa? Karena arusnya atau tegangan di sini harus terus konstan mengalir guna menghidupkan IC-nya ya. Dan kenapa IC harus ada fault in dan ground? Supaya terjadi putaran arus di internal IC atau dikatakan dengan I loop. Putaran arus. Harus terjadi closed loop di IC. Jika misalkan, kalau misalkan ini IC kaki ground-nya bermasalah, ya, ini biasanya kalau yang inputnya VCC, maka nanti outputnya atau di sekitaran IC ini tegangannya itu tidak stabil, naik turun. Jadi salah satu bukti rangkaiannya kalau misalkan di sekitar IC pas diukur, kok tegangannya Pak naik turun. Nah, itu tolong dipastikan IC-nya harus dipresisikan kembali, mudah-mudahan ground-nya ini tidak terhubung. Dan salah satu jenis IC yang kalau inputnya PCC, bermasalah di pemasangan dan ketika kita ukur output-outputnya naik turun tegangannya, berarti ini pemasangan IC-nya kurang presisi. Dan jenis IC yang menggunakan istilah VCC sebagai inputnya, IC ini adalah gabungan dari transistornya transistor BJT, bipolar junction transistor. Jadi gabungan transistor yang mempunyai polaritas seperti PNP, NPN. IC yang kakinya fault in-nya pakai VCC biasanya IC yang terbuat dari gabungan beberapa transistor BJT. Dan jika IC-nya ini error, akan terjadi perubahan tegangan yang dikatakan tidak konstan, naik turun. Makanya dinamakan di sini fault constant current. Ya, jadi ini tegangan ini berupa tegangan analog. Tegangan yang diperlukan oleh IC-nya dia pakai untuk hidup, tidak untuk bekerja. Yang keduanya, jika ada IC yang menggunakan istilah VDD. Ada IC yang menggunakan istilah VDD atau dikatakan sebagai fault drain device. Nah, IC jenis ini adalah IC yang terbuat dari transistor, bahan dasarnya adalah FET atau FET. Nah, jadi transistor FET itu seperti transistor yang kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada source, ada gate, ada drain. Kemudian kalau yang BJT, nah ini cara gambar transistornya biar sama, kasih garis dulu, kemudian bikin huruf K, kasih bulatan, baru tarik garis.
di sini B, E, C. Nah, transistor ini nanti ada yang kalau jenisnya NPN berarti panahnya keluar. Kalau PNP, panah emitornya ke dalam. Nah, itu nanti dilihat perbedaannya dari lihat panahnya saja. Kalau panahnya keluar, berarti basisnya lebih positif. Maka polanya adalah NPN. Kalau panahnya ke dalam, berarti polanya PNP. Jadi yang dilihat adalah lihat kaki emitornya untuk membedakan itu jenisnya transistor BJT PNP atau NPN. Sementara yang kalau ada IC yang inputnya menggunakan VDD ya sebagai volt in-nya, ini berarti IC ini terbuat dari transistor di inputannya adalah pakai FET. Apa yang terjadi jika IC yang terbuat dari volt ini bermasalah? Contohnya ground-nya misalkan tidak terpasang aja dengan baik, maka IC ini akan ada gejala seperti short, yaitu kenaikan suhu ketika diberikan sumber tegangan. Ya, karena kurang presisi, IC ini pun seperti nampaknya seperti short. Karena di sini kita harus pahami lebih awal. Jadi kalau ada IC yang panas, ini bukan berarti short, harus pastikan kembali. Nah, itu. Nah, IC tadi tidak ada yang sendirian, atau IC itu tidak ada yang jomblo, ya, kecuali teknisinya. Bukan begitu, Pak Okta? Ya. Benar. Nah, mungkin bisa dipahami ya tadi itu IC. IC itu tidak langsung. IC itu tidak langsung mengkonsumsi arus tegangan baterai. Bahkan IC itu nanti juga harus diperhatikan, ya. Nah, IC itu tidak ada yang sendirian. VCC saja yang mau masuk ke IC itu biasanya harus mendapatkan pengolahan lebih awal, ditambahkannya misalkan kita sering lihat tuh input dari IC ada L yang dipasang seri, kemudian ditambah kapasitor dipasang paralel di input tegangan. Itu mempunyai arti bahwa konsepnya seperti ini. Input yang akan masuk ke IC ini terlebih dahulu melalui filtering. Nah, filternya adalah L dan C atau LC network ya. Ini konsep ini digunakan. Input ini apalagi untuk IC yang bekerja secara digital, yang menggunakan clock, ya, menggunakan reset, ya, apalagi menggunakan kristal osilator, maka wajibnya input IC ini pakai L plus C. Tujuannya L di sini nanti memblokir ripple tegangan, meneruskan arus DC, kemudian DC-nya di sini ditampung, dibuanglah ripple tegangan, maka konsepnya adalah tegangan yang akan keluar menjadi volt DC murni. Nah, kenapa kalau kita buka skematik, input IC selalu konsepnya seperti ini, apalagi yang konsep kerja IC-nya digital, wajib menggunakan filtering yang dinamakan dengan low pass filter. Jadi kalau ada input di IC yang menggunakan L seri, C paralel, sudah jelas bahwa nanti itu pola yang akan atau yang akan lewat di rangkaian tersebut adalah untuk pengolahan tegangan. Jadi kita ambil kesimpulan, jika ada L seri atau induktor seri, kemudian ada C-nya paralel, berarti ini komponen sedang mengerjakan tegangan. Itu dulu. Simpan ini baik-baik. Kenapa? Karena memang nanti kita harus nyerpis, terkadang ada skematik, kadang juga tidak ada skematik. Nah, jadi kita bagaimana triknya untuk mengetahui bahwa ini buat buat tegangan, ini buat data, oh ini buat clock, oh ini buat sensor, atau ini buat enable. Itu tidak usah langsung buka skema sebetulnya. Cukup caranya adalah setiap ada komponen yang ada di depan IC, seperti ini misalkan.
ini bentuk fisiknya atau layoutnya. Tadi konsep apa namanya? Konsep skematiknya, ya. The principle of diagram. Nah, sekarang aduh, di mute, tolong. Ya, ini sekarang kalau ini secara fisik, saya gambarkan ini kenapa pentingnya teknisi belajar grup unit. Nah, seperti ini. Pak, handphonenya rusak di charging, Pak, nggak bisa ngecas. Tapi handphonenya secara keseluruhan bisa digunakan, artinya masih bisa hidup, tapi hanya pengisian saja yang gagal atau failed. Ya. Itu yang bermasalah rangkaian chargingnya. Tapi siapa yang bermasalah sesungguhnya atau tersangka sesungguhnya, kita konsen di yang dikatakan orang bilang, oh ini IC chargingnya. Tekniknya bagaimana cara mengetahui bahwa yang bermasalah itu bukan IC-nya. Dan maaf, sebetulnya IC itu kebanyakan kena imbas. Apalagi, maaf, masuk ke teknisi yang tidak paham dengan rangkaian, langsung begitu ada kasus charging, langsung aja hajar IC-nya. Kalau kata Kang Kiki, guru saya itu bilang IC selalu kena fitnah, gitu kan. Padahal penting sekali, ini tekniknya, jadi bagaimana karena waktunya terbatas, nanti kita bisa interaktif tanya jawab untuk detailingnya. Kalau IC-nya misalkan di sini dinamakan U701, maka komponen-komponen sekitarnya kalau dia resistor pasti kepalanya 7 sekian-sekian. Kalau dia kapasitor 7 sekian-sekian. Kalau dia induktor 7 sekian-sekian. Kalau dia dioda D7 sekian-sekian. Kalau dia transistor Q 7 sekian-sekian. Jadi untuk mengetahui bahwa si komponen mana yang bekerja untuk unit IC-nya, kalau punya skematik enak, tinggal buka skematiknya, kita lihat kode komponennya, siapa yang bekerja dengan kepalanya sama dengan kepala unitnya, ya. Nah, seperti ini. U701 di sini kepalanya 7. Kalau 4 nomor, misalkan U2101, maka komponen yang lainnya nanti L-nya L21 sekian-sekian, C21 sekian-sekian, R-nya 21 sekian-sekian. Nah, ini yang dikatakan dengan grup unit. Handphonenya tidak bisa charging, misalkan. Yang bermasalah itu bukan IC-nya, belum tentu. Kenapa? Harus kita pastikan dulu bahwa IC ini proses kerjanya selalu ada input, proses, output. Nah, kita harus mengenal dulu rangkaiannya bahwa oh, ini rangkaian input, oh ini rangkaian output. Nah, kita nanti bisa melokalisir bahwa yang gagalnya itu boleh di input, boleh di output, bahkan boleh di prosesnya itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, konsep grup unit ini pengenalan rangkaian secara cepat, tanpa skema, cukup menggunakan avometer, dengan cara memastikan komponen sekitar IC-nya ini apakah posisinya seri atau paralel dengan menggunakan metode pengukuran pasif, boardnya tanpa tegangan, gunakan avometer yang bisa ada bunyinya tit panjang, jangan tit 2 kali, ya itu boleh dicek baterainya. Jadi pakainya yang tit panjang ya, bukan tit 2 kali. Nah, kemudian boleh di set ke continuity atau dioda mode atau drop down voltage mode ya. Jadi nanti akan ditampil di layarnya kalau nggak bunyi nilai ya. Nah, begini. Kalau ini ada IC, kita lihat ini komponennya di sekitarnya. Kalau ada L-nya seri, misalkan L-nya seri. Kalau kita gambarkan L itu nanti ada L yang sifatnya resistif dan L yang sifatnya induktif. Bedanya di mana? Kalau L yang sifatnya resistif, lihat saja di sininya satuannya misalkan 200 ohm, 100 MHz. Nah, ini sifatnya lebih kepada resistif dan sering digunakan di input tadi. Di input sebagai filtering input tegangan. Seperti ini.
ini jarang sekali dipakai untuk di buck regulator atau di booster regulator, bukan. Ini yang induktor yang sifatnya seperti ini. Kalau kita lihat, bisa lihat di sini seperti resistor biasa, ya. Kalau diukur nyambung langsung, kedua kakinya terhubung langsung seperti ini, tidak ada hambatan karena nilainya rata-rata juga kecil, tidak bisa pakai ampermeter biasa. Nah, L-meter itu juga tidak mungkin juga kita punya karena harganya ya istilahnya lebih mahal daripada alat ukur biasanya, ya. Jadi perlu dipahami saja kalau L induktor ini sering digunakan di input dari sebuah tegangan, seperti ini konsepnya. Tapi kalau L yang kebanyakan sifatnya di sini dalam nilai, misalkan 20 mikrohenry, ya sering kita lihat induktornya seperti ini. Atau induktornya dalam ukuran besar, warnanya abu-abu, ya. Ini banyak sering digunakan di buck regulator, yaitu output IC regulator, atau di input IC regulator atau yang disebut dengan booster regulator, LX ya, kodenya di kaki IC itu. Nah, caranya cukup pastikan dulu, identifikasi dulu semua komponen di sekitar IC ini. Identifikasi dulu. Yang seri tidak boleh putus, yang paralel tidak boleh short atau dikatakan terhubung. Contohnya seperti ini. Kalau dekat IC ada L, kita pakai probe nih misalkan. Pakai probe, perlu dicontohkan nggak ya ini? Misalkan di sini ada L, ya, pakai probe merahnya ke ground. Pakai continuity, probe merahnya ke ground, probe hitamnya ke komponen, kakinya 2 ini. Maka nanti akan ada nilai berarti posisi komponennya adalah seri. Nah, jika L-nya seri, jelas L itu nanti dipakai untuk tegangan. Gitu. Kalau L seri dipakai nanti untuk tegangan. Dan rata-rata kalau L-nya paralel itu kakinya jadi dua-duanya ground, ya. Kalau L paralel kan biasanya seperti ini. Nah, jadi kaki kanan kirinya ground dan ini nanti bukan untuk tegangan, tapi lebih banyak dipakai untuk gelombang. Nah, ini di rangkaian RF lebih banyak pola L-nya ini dipasang paralel. Karena di RF itu boleh dilihat sama rekan-rekan, C-nya seri, L-nya paralel. Nah, atau konsepnya C-nya seri, L-nya paralel. Terbalik dengan yang tadi, konsep tegangan. Kalau tegangan, L-nya seri, C-nya paralel. Nah, kalau di rangkaian RF, kebanyakan C-nya itu seri, L-nya paralel. Jadi kebanyakan teknisi kalau ada kasus sinyal, ya kena sinyal dicek, wah ini banyak kapasitor yang short, diangkatin semua C-nya, ya makin parah gitu kan. Karena nggak kenal konsep komponen sesuai dengan tugasnya dan dia berada di rangkaian mana. Kalau L seri nanti banyaknya di rangkaian untuk regulator. Kalau L paralel nanti banyaknya di rangkaian RF, ya. Nah, yang begini ini dinamakan dengan high pass filter. Jadi konsep kerjanya ini untuk melewatkan gelombang. Kenapa melewatkan gelombang? Ketika kita kasih tegangan atau kita kasih arus, arusnya diblok di sini, nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Hanya ripple-ripple tegangan yang kuat itu juga yang bisa lewat ke sini, ya. Kemudian di sini pun diblok tadi konsepnya, ripple tegangannya. Yang dibuang di sini adalah arusnya. Makanya ke sininya selanjutnya adalah gelombang. Jadi pentingnya teknisi mengenal posisi komponen. Saya selalu menyebutkan dengan istilah posisi menentukan fungsi. Jadi kenalilah komponen-komponen sekitar IC dan grupnya, kemudian pastikan dulu komponen-komponen sekitar IC-nya, ya, apakah dia seri atau paralel. Kita bisa menentukan fungsi komponen jika kita sudah mengetahui posisi komponen tersebut di mainboard. Jangan sekali-kali menyebutkan fungsi komponen tanpa mengetahui posisinya dalam rangkaian.
Itu sangat fatal sekali kalau kita bertanya, apa fungsi resistor? Hambatan. Dipasang paralel ke ground, hambatan. Dipasang paralel ke sumber tegangan, hambatan juga. Nah, ini pentingnya persamaan persepsi untuk rekan-rekan. Nah, tadi L ya. Sekarang kalau misalkan dia C, kapasitor. C ini konsepnya akan terbalik dengan L, konsep kerjanya. Kalau kita kalau lihat simbolnya C itu seperti ini. Dua buah logam yang tidak akan pernah terhubung kecuali bermasalah. Kaki C ini konsepnya adalah sampai kapanpun tidak akan terhubung. Jadi kalau kita gunakan avometer, baik yang analog atau yang digital, khususnya yang digital, kalau kita pakai yang tit sekali itu panjang, ya. Kedua probe-nya, misalkan probe hitam ke sini, probe merah ke sini, tidak akan ada bunyi beep, ya. Bahkan tidak akan menunjukkan nilai atau di layarnya angka 1 artinya ini adalah open loop. Tidak terjadi perpindahan muatan arus di komponen. Nah, jika C-nya ini jadi terhubung, ya berarti C-nya bermasalah. Nah, ketika kita lihat banyak C yang jadi paralel. Nah, C yang dipasang paralel, satu kakinya ini ke jalur, satu kakinya ini ke ground. Nah, ini lambang C-nya kedua kakinya harus sama. Kalau beda nanti seperti baterai. Satu kakinya ke jalur, satu kakinya ke ground. Nah, C paralel ini rata-rata dipakai untuk tegangan. Sedangkan tadi kalau C-nya itu seri, nanti banyak dipakai untuk gelombang. Jadi apa fungsi kapasitor? Pastikan dulu kapasitornya berada pada posisi seri atau paralel, baru kita jawab. Jadi lucu juga kalau teknisi berantem, Pak ini nggak ada sinyal Pak. Pas diukur C-nya ini terputus Pak, di jumper. Ya, kebanyakan di rangkaian RF banyak C yang dipasang seri. Wah, pas diukur nggak nyambung ini Pak jalurnya. Nah, di RF itu yang diperlukan adalah penguatan sinyal dengan pola seperti ini. C-nya seri, L-nya paralel. Ada juga yang ukur, oh Pak ini kedua C-nya jadi short. Kaki kanan kirinya jadi ground. Diangkat lagi. Nah, jadi sangat penting sekali buat rekan-rekan, kenalilah komponen, nama, dan posisinya dalam rangkaian. Ini sangat menentukan sekali kalau kita misalkan teknisi nggak tahu nama komponen, nggak tahu posisi, otomatis nanti nggak tahu fungsi si komponen tersebut di dalam rangkaian. Ini baru L, baru C. Kemudian ini R. Kalau kita temukan R di sini, R lambangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Buat rekan-rekan yang kalau nanti mau uji kompetensi, tolong diperhatikan juga di sini cara membuatkan simbol-simbol komponen, bagaimana cara membuat simbol komponennya, penamaan komponen, dan inisialnya. Jadi tidak asal, apalagi khususnya buat para guru-guru yang untuk teknisi ini juga karena guru kencing berdiri, murid kencing naik motor, ya. Nah, jadi ini disamakan supaya kita betul-betul menggambarkan komponen itu sesuai dengan kaidah elektronikanya. R seperti ini. R itu nanti dalam rangkaian ada yang dipasang seri, kemudian paralel bertemu dengan ground, dan bertemu dengan sumber tegangan. Nah, R ini sangat banyak sekali komponennya di rangkaian elektronika karena R itu adalah nilai hambatan yang harus ada di rangkaian atau di jalur. Karena dengan adanya hambatan ini berarti arus bisa mengalir, ya. Jadi rumus dasarnya saja di elektronika volt sama dengan atau energi tegangan ini I dikali R. Jadi kalau salah satu unsurnya di sini nilainya 0, maka tak terhingga hasilnya atau 0 juga hasilnya. Nah, di sini R-nya ada yang seri, ada yang paralel ke ground, dan ada yang ke sumber tegangan. Jika R-nya ini seri, maka tugasnya hanyalah
Jika R-nya ini kalau kita ukur pakai avometer digital, probe merahnya ini ke ground, probe hitamnya ke komponen, ada nilai, ini bisa, dan nilainya mendekati, ini bisa dikatakan dia diposisikan resistor seri. Resistor seri itu adalah untuk murni menghambat arus. Maaf, ini spidolnya pakai yang merah karena yang hitam jatuh tadi barusan masuk ke ini. Nah, kemudian kalau ada satu resistor yang kalau kita ukur probe merahnya di ground, probe hitamnya ke kaki komponen, satu bunyi bip di sini, ada bunyi bip, atau yang di layar nanti ditunjukkan 000, ya, itu berarti bersentuhan dengan ground langsung, ya, bersentuhan langsung dengan ini. Kemudian di sini di jalurnya akan ada nilai. Berarti dia dipasangkan satu kakinya ke ground, satu kakinya ke jalur. Ini dinamakan dengan resistor pull down. Apapun yang lewat di sini itu akan dibuat low karena arusnya harus terbagi ke ground, harus terbuang ke ground. Ya, ini dinamakan resistor pull down. Dan ini satu lagi adalah resistor pull up. Resistor pull up ini, jadi ini dulu ya, untuk menurunkan tegangan. Nah, ini atau membuat low, ya. Nanti banyak digunakan di jalur enable, ya. Di jalur perintah enable itu rata-rata menggunakan resistor pull down, atau juga nanti bisa dipakai sensor. Ya, kita akan bahas, kita buka di rangkaian-rangkaian yang ada di skematiknya, kita lihat pemanfaatan resistor pull down untuk apa saja dalam rangkaian. Juga nanti di sini ada resistor pull up. Resistor pull up ini tujuannya adalah untuk memproteksi sumber tegangan, ya, tegangan sumber atau source, V-source-nya. Nah, andai kata misalkan ini jalur, di sini saya tambahkan sebuah kapasitor, dan kapasitornya mengalami hubungan langsung atau short, ya, di sini, maka semua tegangan yang di sini itu akan tetap stabil kecuali yang di sini. Misalkan saya gunakan biasanya, misalkan di jalur V detect, ya, V detect untuk charging itu rata-rata misalkan di sini masuk 5 volt, ya. Nah, di sini adalah misalkan digunakan divider, itu biasanya setengah dari tegangan masuk ke sini. Dan apabila misalkan di sini pasang proteksi atau dikatakan IC-nya bermasalah, maka tegangan setengahnya ini akan hilang, tapi sumber akan tetap aman. Jadi itulah fungsi resistor pull up untuk menjaga tegangan sumber. Nah, ini pun nanti banyak digunakan. Nah, biasanya, rekan-rekan nanti boleh coba buka di skematik. Polanya ada yang begini. Sumber tegangan pakai resistor dulu, baru pakai kapasitor, dan baru masuk ke IC. Ada yang begini. Pakai induktor, pakai kapasitor, baru masuk ke IC. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika sumber tegangan dialirkan ke sini yang menggunakan resistor dengan L, kalau misalkan IC-nya bermasalah, kemudian C-nya bermasalah, maka sumber ikut jadi short. Ya, tapi kebanyakan nanti ada yang putus, tapi yang kalau misalkan ini rata-rata jadi short kalau yang ini. Tapi kalau yang pakai R, ya. Jadi di sini yang dipentingkan adalah fungsi filteringnya, bukan proteksinya. Nah, kalau yang di sini adalah fungsi proteksinya. Jadi ketika C-nya bermasalah, IC-nya bermasalah, tegangannya di sini tidak akan terganggu. Nah, itu jadi pentingnya mengenal fungsi-fungsi komponen dalam rangkaian. Jadi balik lagi, ya. Saya ambil kesimpulan. Pak moderator, ini waktunya masih ada? Halo? Masih panjang, Kang, masih panjang. Masih masih panjang panjang. kan ini, masih panjang kan ini. Oke. Ya, Lanjut, terima kasih. Ini takutnya pada ngantuk kalau teori. Ngopi nggak apa-apa, silakan ngopi. Kalau yang mau ngopi ini ngopi saja, pesertanya kopi. Nanti pesertanya satu-satu live, ini tinggal pengurus aja nanti yang ada. Takutnya. Enggak, Bang, masih nyimak Abah. Kalau mau absen ya absen ya. Nanti ada interaktifnya ya, kita bahas langsung di Ya.
kita bahas langsung di skema atau bahas kasus yang kenapa harus mengukur dan kenapa harus detailing pengukurannya. Termasuk di sini kita harus punya memahami bahwa nanti rangkaian elektronika di smartphone ini unsurnya ada 5. Nanti akan saya bukakan. Maaf, Mas. Jadi saya potong dulu sebentar. Silakan. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Sementara ini bisa juga lewat chat dulu sementara. Nanti biar Ya. saya pantau. Silakan. Gitu ya. Barangkali ada teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertanya, boleh di Izin, Kang. di obrolannya di sini ya. Nanti biar saya catat nanti. Terima kasih. Lanjut, Mbak Neni. Ada yang tadi izin katanya. Silakan. Tadi takutnya Izin, Kang Ya, Denny. siap. Dari mana, Kang? Dari mana, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binjai, Mas. Salam Dengan kenal. siapa? Dengan siapa ini? Dari Dragon, Little Dragon. Dari Little Dragon Binjai. Ya, gimana, Kang? Nah, tadi mau tanya nih Kang Denny. Salam kenal dulu buat Kang Denny ya. Perkenalkan, Kang. Nama saya Little Dragon. Suprianto nama aslinya. sama saya. Ya. Sama. Nah, Nama nama Suprianto. Sama. nama Facebooknya Little Dragon. Oke. Ya. Iya. Gini, Gimana? Kang Denny. Tadi Ya. mau nanya yang MOSFET tadi ya. MOSFET tadi Kang Denny jelasin itu yang untuk charging ya. Ya. Nah, Ya. itu tadi MOSFET-nya tipenya PNP ya Kang ya? Ya, kalau MOSFET itu tipenya P-channel and channel. P-channel ya, Ya, P-channel ya. P-channel and channel. Kecuali kalau untuk yang BJT itu ada PNP sama NPN. Ya, Nah, boleh. itu transistor ya Kang ya. Ya. Tadi kan gini Kang. Itu kalau MOSFET yang ngontrol MOSFET itu kan gate ya Kang ya. Ya, betul. Nah, yang ngontrol MOSFET itu gate. Jadi Betul. kan Betul. MOSFET itu kan sebagai gerbang ya Kang ya. Betul. Kalau prinsipnya. Ini, Betul. kalau gate-nya intinya yang harus dicek itu kan gate-nya. Ya. Nah, seandainya gini Kang, itu kan ini untuk input IC charge gitu ya, 5 volt gitu ya. Boleh. Jadi melewatin MOSFET duluan gitu. Ya. Nah, kalau MOSFET yang untuk charging ini bisa enggak kalau tidak diganti kita jumper saja gitu kan untuk melewatkan saja gitu Kang. Oke. Nah, ini Di bypass sudah- langsung berarti ya. Ya, di bypass, Ya, ya. betul. Ini Ya, sudah terima kasih dari Bang Suprianto, Little Dragon dari Binjai ya. Salam dari Binjai. Silakan Bang Denny. Nah, ini Di bypass sudah- langsung berarti ya. Ya, di bypass, Ya, ya. betul. Ini Bisa enggak kalau tidak diganti kita jumper saja. Jadi melewati gate-nya. betul. MOSFET itu kan sebagai kalau Kecuali kalau aslinya Dari Little Dragon Binjai. warahmatullahi Halo. wabarakatuh. di smartphone ini harus mengukur dan masalah filteringnya, bukan apa beda masuk ke IC. Coba buka di skematik, polanya yang begini. Sumber tegangan banyak digunakan resistor pull up untuk menjaga tegangan sumber. Nah, ini pun nanti banyak digunakan. Nah, biasanya rekan-rekan nanti boleh coba buka di skematik, polanya yang begini. Sumber tegangan pakai resistor dulu, baru pakai kapasitor, dan baru masuk ke IC. Ada yang begini, pakai induktor, pakai kapasitor, baru masuk ke IC. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika sumber tegangan dialirkan ke sini, yang menggunakan resistor dengan L, kalau misalkan IC-nya bermasalah, kemudian C-nya bermasalah, maka sumber ikut jadi short. Ya, tapi kebanyakan nanti ada yang putus, tapi yang kalau misalkan ini rata-rata jadi short kalau yang ini. Tapi kalau yang pakai R, ya, jadi di sini yang dipentingkan adalah fungsi filteringnya, bukan proteksinya. Nah, kalau yang di sini adalah fungsi proteksinya. Jadi ketika C-nya bermasalah, IC-nya bermasalah, tegangannya di sini tidak akan terganggu. Nah, itu jadi pentingnya mengenal fungsi-fungsi komponen dalam rangkaian. Jadi balik lagi ya. Saya ambil kesimpulan. Pak moderator ini waktunya masih ada? Halo? Masih panjang, Kang, masih panjang. Masih masih panjang panjang. kan ini, masih panjang kan ini. Oke. Ya, Lanjut, terima Bang kasih. Ini takutnya pada ngantuk kalau teori.
Ngopi nggak apa-apa, silakan Ma- ngopi. mau- Kalau yang mau ngopi ini ngopi, saya juga pesertanya- buat kopi. nanti pesertanya satu-satu live, ini tinggal pengurus aja nanti yang ada. Enggak, Takutnya. enggak, Abah, masih nyimak Abah. Kalau mau absen ya absen ya. Nanti ada interaktifnya ya. Kita bahas langsung di Iya. skema atau bahas kasus yang kenapa harus mengukur dan kenapa harus detailing pengukurannya. Termasuk di sini kita harus memahami bahwa nanti rangkaian elektronika di smartphone ini unsurnya ada 5. Nanti akan saya bukakan. Maaf Mas, jadi saya potong dulu sebentar. Silakan. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, sementara ini bisa juga lewat chat dulu sementara. Nanti biar Ya. saya pantau. Silakan. Oke. Barangkali ada teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertanya, boleh di Izin Kang. di obrolannya di sini ya. Nanti biar saya catat nanti. Terima kasih. Lanjut, Mbak Neni. Ada yang tadi izin katanya. Silakan. Tadi takutnya ya. Izin Kang Ya, Denny. siap. Dari mana Kang? Dari mana Kang? Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binjai, Mas. Salam Dengan kenal. siapa? Dengan siapa ini? Dari Dragon, Little Dragon. Dari Little Dragon Binjai. Ya gimana Kang? Nah, tadi mau tanya ini Kang Denny, salam kenal dulu buat Kang Denny ya. Perkenalkan Kang. Nama saya Little Dragon. Suprianto nama aslinya. Sama saya. Ya. Sama. Nah, Nama Suprianto. nama Facebooknya Little Dragon. Oke. Ya. Ya. Gini, Gimana? Kang Denny. Tadi Ya. mau nanya yang MOSFET tadi ya. MOSFET tadi Kang Denny jelasin itu yang untuk charging ya. Ya. Nah, Ya. itu tadi MOSFET-nya tipenya PNP ya Kang ya? Ya, kalau MOSFET itu tipenya P-channel and channel. P-channel ya, Ya, P-channel ya. P-channel and channel. Kecuali kalau untuk yang BJT itu ada PNP sama NPN. Ya, Nah, boleh. itu transistor Kang ya. Oh, Ya. tadi kan gini Kang. Itu kalau MOSFET yang ngontrol MOSFET itu kan gate ya Kang ya. Ya, betul, Nah, yang ngontrol MOSFET itu gate. Jadi Betul. kan betul. MOSFET itu kan sebagai gerbang ya Kang ya. Betul. Kalau prinsipnya. Ini, Betul. Kalau gate-nya intinya yang harus dicek itu kan gate-nya. Ya. Nah, seandainya gini Kang, itu kan ini untuk input IC charge gitu ya, 5 volt gitu ya. Boleh. Tadi melewatin MOSFET duluan gitu. Ya. Nah, kalau MOSFET yang untuk charging ini bisa enggak kalau tidak diganti kita jumper saja gitu kan untuk melewatkan saja gitu Kang. Oke. Nah, ini Di bypass sudah- langsung berarti ya. Ya, di bypass, Ya, ya. betul. Ini Ya, sudah terima kasih dari Bang Suprianto, Little Dragon dari Binjai ya. Salam dari Binjai. Silakan Bang Neni barangkali mau dijawab ini. Iya, Dari salam kembali Kang moderator. Kang Bati. Ya, Cek Kang aja, Bati cek dari Cirebon. di grup ya, di grup. Baik. Terima kasih Bang Supri. Silakan Mas Denny ya, alhamdulillah. jawab dulu. Ini ada yang bertanya, ya alhamdulillah. Memang saya ini khawatir juga kalau misalkan banyak yang maaf ya, ini tanpa harus apa istilahnya, ya saya bukan mengajari ya, tapi hanya ingin yuk kita sama-sama di sini kembali lagi ke basicnya yang baik, agar kita basic ini kan basic fundamental. Jadi kalau basicnya bagus, insya Allah nanti untuk masalah analisanya ini bisa lebih akurat atau bisa lebih tepat. Itu mungkin. Saya di sini sudah 23 tahun di teknisi ponsel, selalu menghimbau yuk samakan persepsinya bukan untuk mengajari tapi
Alhamdulillah minat teman-teman untuk bergabung di Stage Point ini sangatlah besar, terbukti dari banyaknya